Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di video pembelajaran matematika. Adapun pembahasan kita pada hari ini mengenai lingkaran. Sebelumnya mungkin Ananda sekalian sudah pernah mempelajari tentang lingkaran. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian pada lingkaran. Yang kita akan pelajari yaitu yang pertama titik pusat, yang kedua diameter, yang ketiga jari-jari, yang keempat busur, yang kelima tali busur, yang keenam juring, yang ketujuh tembereng, dan yang terakhir apotema. Baiklah, kita perhatikan lingkaran berikut. Di sini sudah dibuat ada beberapa titik dan garis. Yang disebut titik itu A, O, B, E, dan C, yaitu kita sebut titik. Tetapi apabila dua buah titik kita hubungkan, misalnya AO, itu sudah menjadi garis. Ya, OC itu sudah menjadi garis, atau AB itu sudah menjadi garis. Ya, garis AO, garis AB, garis OC. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu titik pusat. Ya, yang mana titik pusat? Ya, rasanya sudah tahu semua ya. Titik pusat yaitu titik O. Ya, titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran, yaitu titik pusat. Jadi titik O merupakan titik pusat. Yang kedua yaitu diameter. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi di sini syaratnya melalui titik pusat. Kalau tidak melalui titik pusat itu nanti namanya berbeda lagi ya di bagian berikutnya. Jadi di sini kita bisa lihat garis mana yang melewati titik pusat. Ya, garis AB. Jadi AB pada lingkaran ini disebut diameter lingkaran. Ya, kita simbolkan dengan D kecil ya. Yang ketiga yaitu jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Titik pusatnya yaitu O. Titik pada lingkaran apa? A, B, C adalah titik pada lingkaran. Jadi untuk jari-jarinya apa? OA adalah jari-jari, OB adalah jari-jari, dan OC adalah jari-jari. Panjang jari-jari kita tulis dengan simbol R. Dan perlu diketahui juga bahwasannya panjang jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameternya. Yang keempat adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang. Jadi yang kita perhatikan di sini yaitu garis yang melengkung, bukan garis lurus. Jadi bisa kita lihat dua titik yang melengkung itu pada garis A dan C. Itu yang bagian lengkungannya itu adalah busur. Selanjutnya tali busur. Ya, yang kelima tali busur ya. Kalau yang sebelumnya tadi busur, sekarang tali busur. Tali busur itu apa? Tali busur adalah garis lurus. Ya, garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Jadi, garis lurus ya yang diperhatikan, bukan garis lengkung. Kalau garis lengkung tadi busur, tapi kalau tali busur yaitu garis lurus. Yang kita perhatikan A ke C, yang bagian lurusnya itu adalah tali busur. Selanjutnya yang keenam adalah juring. Silakan perhatikan baik-baik mengenai juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu buah busur. Ya, jadi juring ini merupakan daerah atau luas sebagian dari lingkaran. Bisa kita perhatikan yang daerah warna biru. Warna biru itu adalah juring, dibatasi oleh dua buah jari-jari yang mana? OB dan OC. Dan dibatasi oleh satu buah busur. Busurnya yang mana? Yang BC. Jadi, yang kita perhatikan, daerah warna biru itu adalah juring. Yang ketujuh adalah tembereng.
Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi di sini tembereng adalah daerah, yaitu memiliki luas ya. Bisa kita perhatikan yang bagian yang hijau itu merupakan tembereng karena dibatasi oleh tali busur. Tali busurnya yang mana? AC yang bagian lurusnya, dan dibatasi juga oleh busur bagian AC juga tapi yang bagian lengkungannya. Jadi yang bagian hijau itu adalah tembereng. Yang terakhir adalah apotema. Silakan diperhatikan baik-baik. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Dan garis tersebut harus tegak lurus dengan tali busur. Jadi kita bisa lihat titik pusatnya yang mana? Ya, yang O. Tali busurnya yang mana? Yang A ke C yang bagian lurusnya. Jadi dari O ke garis AC itu kita tarik garis baru, yaitu garis OE. OE inilah yang disebut apotema. Ya, garis OE syaratnya harus tegak lurus atau berapa derajat? Ya, 90 derajat. Ya, demikianlah pembahasan kita mengenai bagian-bagian pada lingkaran. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah dimengerti. Untuk tugas Ananda sekalian memperdalam materi, yang pertama silakan hafalkan bagian-bagian lingkaran tersebut ya, serta pengertian-pengertiannya. Yang kedua, silakan gambarkan kembali di buku tulis lingkaran yang sudah diajarkan tadi serta bagian-bagiannya. Ada 8 bagian tadi ya. Silakan diperjelas dengan tanda panah atau dengan simbol, misalnya AB adalah diameter dan yang lain-lain. Ya, silakan nanti digambar, difoto dan dikirim di classroom masing-masing. Demikianlah pembahasan dan pertemuan kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.